Orang-orang yang Ramadan nggak dapat Lailatul Qadar, nggak dapat semua yang tadi saya sebutkan adalah di antaranya mudminul khamr. Pecandu minuman keras yang belum tobat. Jadi gini loh ya, sak welek-welek awake dhewe, nok jek mendeman Ramadan prei. Sorry bro, Ramadan. Keren loh itu. Udah jangan so alim kamu, oh bukan masalah so alim. Ya enggak perlu jadi orang alim untuk berhenti mabuk di Ramadan. Selesai. Tetapi kamu nanti bar bodoh balik meneh. Ya gak pengen. Tapi no, setane kuat ya wallahu a'lam. Jawab gitu boleh enggak? Boleh karena dia enggak ada niatan kan. Niatan saya pokoknya tobat, saya enggak akan ngulangi. Tapi saya enggak tahu diri saya. Saya manusia, bisa menang, bisa kalah. Ya moga-moga ya insya Allah mandek selawase. Kan begitu ya. Jangan kita ngomong sama orang, percuma kamu. Niat berhenti mabuk di bulan Ramadan. Tapi kamu nanti Idul Fitri niat mabuk lagi, percuma kamu. Oh emangnya Tuhannya kamu ya. Siapa tahu dia jalani Ramadan jadi wali mengalahkan dirimu. Enggak ngerti. Jangan tutup rahmatnya Allah untuk hamba-hambanya dengan kesombongan kita. Sok tahu tentang urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudminul khamr, gak usah dibahas. Itu mabuk dalam bentuk apapun. Mau itu dengan minuman keras, mau dengan obat-obatan ya yang diharamkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, nah ini yang akan saya agak tekankan. Sebab sekarang mewabah ini. Itu trafficnya mungkin mengalahkan COVID-19. Kalau dihitung gitu. Apa itu? Musyahin. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Wes kapok mau kapan. Makanya saya moh musuhan sama siapapun, moh. Kalau ada yang musuhin kita maafkan. Jangan sampai terjadi permusuhan. Orang yang menyimpan permusuhan dengan muslim yang lain, sehebat apapun dia ibadah, tidak akan dapat Lailatul Qadar. Ngeri. Kalau sampai itu yang musuhan kok kelihatannya rajin ke masjid, kelihatannya rajin pengajian, tapi juga rajin musuhan. Di mana musuhannya? Oh, lihat itu. Kolom komentar di IG. Ayo, pelakunya hadir enggak nih? Dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu, dasar kamu. Kolom komentar di Facebook. Sekarang kan permusuhan kan enggak ketemu face to face ya. Tapi apa? Chat to chat. Ahli ngechat soalnya. Chattingnya bermusuhan, dung dang. Musuhan ini. Orang yang model begini tidak bakal dapat Lailatul Qadar. Bukan saya yang ngomong, saya enggak berani memastikan. Yang memastikan Nabi Muhammad SAW kok. Saya kan cuma mengutip. Ya, menyampaikan, musyahin. Orang yang bermusuhan dengan muslim yang lain. Makanya orang-orang dulu itu ya punya adab. Kalau masuk Ramadan itu sebelum Ramadan udah wawuh. Poso ya dimaafi. Nul, perkara nanti Syawal balik meneh ya wallahu a'lam. Tapi minimal ada masa gencatan bersenjata gitu loh ya. Gencatan chatting kan bagus ya. Jadi nanti Ramadan kalau chattingmu di WA, chattingmu di Facebook, chattingmu di YouTube, chattingmu di IG masih menjelekkan orang lain, ojo ngarep Lailatul Qadar. Ngono wae. Bayangkan nih kalau satu Indonesia Raya umat Islamnya kemudian boikot chatting musuhan. Kue ketek, Ajib tuh ya. Misal ada chatting gitu, kamu kera, terus kasih gambar pisang, gak jadi musuhan. Yang lain ngakak. Kasih gambar apa lagi ya, iya ancen aku ketek, ya ketawa, kan cakep. Orang, kue ketek, lah kue babi. Wes ketek, babi, wes
pitik, ya, nama hewan keluar semua nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Ramadan tiba-tiba lain. Sudah khatam berapa juz? Ya, jawabannya 5 juz. Apel, wortel. Jadi bercanda gitu ya. Chattingnya itu humor. Wah, bingung ini dunia. Ukraina, Rusia, perang, Indonesia, damai sentosa. Kan hebatnya luar biasa. Ditanya sama orang, kenapa ini? Facebook sepi, IG sepi, YouTube sepi, komentar-komentar yang seru. Tapi beda serunya sekarang, gara-gara apa? Ramadan. Jadi Ramadan itu kelihatan. Jangan Ramadan itu kelihatan di dunia nyata, kelihatannya dunia nyata ini traweh bareng, tapi di dalam masjid itu chattingnya gebuk-gebukan bareng. Na'udzubillah min dzalik. Musyahin, karena orang bermusuhan zaman now ini ya enggak seperti zaman dahulu. Zaman dahulu itu kan kalau musuhan enggak surat-suratan, tambah mandek suratan ya. Kalau musuhan itu ya enggak ketemu, enggak marani. Nah, sekarang kita rubah. Mari kita jadikan hidup kita enggak punya musuh. Enak loh, hidup enggak punya musuh. Loh Beb, emang enggak ada yang musuhin? Loh orang musuhin wajar. Menungso ki yo mesti ada yang musuhin. Enggak usah cari musuh aja, kamu udah punya musuh kok. Kamu sebaik apapun kamu udah punya musuh. Sopo? Setan. Inna syaitan, sungguhnya setan itu adalah aduun mubin. Musuh yang nyata. Jadi kita enggak ada setan ngomong, bayi baik orang no. Siap-siap yo tak kirit rokok. Makanya kita langsung suruh ngadani anak kita, ilingno, sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Komat, kanan adzan, kiri komat. Langsung bentengi dengan sholat. Biar anak kita selamat dunia, akhirat. Jelas sampai di sini? Jangan musuhan. Sama orang lain saja enggak boleh musuhan. Makanya termasuk yang tidak akan dapat nanti Lailatul Qadar, enggak dapat ampunan, enggak dapat rahmat, enggak dapat jaminan masuk surga, enggak dapat pembebasan dari siksa api neraka, enggak dapat semua bonus-bonus tersebut. Qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Rahim itu kerabat. Tonggo itu bukan rahim, kecuali tonggonya kerabat. Saya mau nyambung silaturahim, main ke tempatnya tetangganya. Itu bukan silaturahim, itu silatutonggo. Bagus, tapi bukan rahim. Silaturahim itu dengan kerabat, Pak Le, Pak D, Bule, Bude, Nak Dulur, Paman, Bibi, Sepupu, orang tua kita ke atas, ya, mertua kita, saudara ipar kita, itu masuk kerabat. Jangan bermusuhan, Masya Allah. Kadang sekarang IP yang satu dengan IP yang lain, musuhan. Ngeri. Oh ini terjadi loh. Aku tidak akan mengundang dia dalam pernikahan anakku. Padahal itu adalah kakak iparnya sendiri. Rungokno. Bu, dengar enggak Bu? Bu, dengar enggak? Aku tidak akan ngundang dia, sepupunya. Sebab dia enggak pernah ngundang aku. Hadir orangnya. Entah di mana, wallahu alam. Kalau enggak hadir berarti sudah pindah ke alam barzah. Betul kan ya? Hadir. Nah yang musuhan-musuhan begini nih, enggak mau nyambung silaturahim gara-gara egonya. Ego. Siapa aku, siapa dia. Aku gitu loh. Egonya dia, gak mau dikalahkan. Gak mau dikalahkan. Akhirnya kalah dia. Karena dia melawan Allah Ta'ala. Hidup ini bukan aturanmu. Hidup ini bukan aturanku. Hidup ini bukan aturan kita. Hidup ini aturannya Allah. Yang punya hidup kita Allah. Yang mengadakan hidup kita Allah. Yang menciptakan kehidupan Allah. Makanya jangan ngeyel sama Allah. Sepele. Sama Allah dikasih tahu kalau kamu nyambung silaturahim, rezekimu enggak pedot-pedot loh. Jembar rezekimu, luas rezekimu, umurmu panjang loh ya. Berarti sebaliknya kalau kamu putuskan silaturahim, rezekimu
Orang terima seret, mandek. Nge-freeze. Enggak nambah, kurang iya, stagnan rezekinya. Kenapa bisa begitu? Mutuskan tali silaturahim. Makanya kalau kita emang pengen jannah, pengen surga, pengen ampunan, ojo gengsi. Jangan gengsi. Tiru tuh salah seorang pemuda di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada satu pemuda di zaman Nabi SAW duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian Kanjeng Nabi mau berdoa SAW. Rasul bersabda saat itu kepada para sahabat. Kanjeng Nabi itu bloko, halus, santun, sopan. Tapi ya bloko. Bicara apa? Adanya dengan sahabat-sahabatnya. Oh ini sahabatnya semua kok. Sayang gitu. Saya mau berdoa, tolong kalau masih ada yang mutuskan tali silaturahim, menyingkir dulu. Nanti selesai saya berdoa, kembali lagi. Karena doa saya tidak akan diterima Allah kalau di tengah-tengah kita masih ada yang mutuskan tali silaturahim. Hebatnya Nabi Muhammad SAW tidak kemudian marah-marah ya. Kamu kalau mutuskan tali silaturahim, pergi orang ngono. Enggak, kamu pergi dulu biar yang lain tidak terkontaminasi. Nanti kalau udah selesai kamu kembali. Boleh bergabung dengan kekurangannya itu. Tapi kekurangannya jangan menyebabkan yang lain rugi. Maka berdoalah Nabi Muhammad SAW dan ada satu anak muda yang berdiri pergi. Gak lama setelah itu anak muda tadi balik lagi sementara doa Nabi belum selesai. Berarti doa Nabi panjang atau gak panjang? Panjang. Pergi dulu, balik lagi. Berarti doanya panjang. Makanya kalau ada orang bilang Nabi gak pernah doa panjang-panjang, ki ya rada ngelamun deh. Nabi SAW udah munajah itu ya nikmatnya luar biasa. Nah berdoa di situ selesai Nabi Muhammad SAW manggil anak muda tadi. Karena aneh, pergi balik. Ditanya sama Nabi Muhammad SAW, kenapa kamu tadi kok berdiri pergi waktu saya berdoa? Anak muda tadi jawab, saya termasuk orang yang baginda sebutkan. Saya memutuskan tali silaturahim dengan bibi saya. Nah kenapa waktu saya masih doa kamu udah balik? Ya karena saya udah sambung silaturahim dengan bibi saya. Tadi saya pergi langsung samperin bibi saya. Kemudian saya bilang, Bi maafkan saya. Bibi saya juga kaget, tumben. Tumben kok moro gitu ya. Ponakan satu ini kok moro menghadap. Kenapa kamu sekarang kok menghadap gini? Iya karena tadi Nabi berbicara seperti ini, seperti ini, seperti ini. Rasulullah bilang seperti itu. Iya, dah sekarang cepet balik, kamu balik. Eman-eman, tungguin Nabi, amini, balik gitu. Masya Allah, kembali anak muda tadi menghadap Nabi Muhammad SAW. Apa komentarnya Rasulullah SAW? Ahsanta, ahsanta, ahsanta. You are very good, you are very good, you are very good. Apik tenan awakmu, wes top, bagus kamu. Nah coba nih, kita sekarang suruh moro ngadep Pak Lek kita minta maaf, sanggup enggak? Harga diriku di mana? Harga diriku. Sing salah ki dhek, aku ora salah. Harga diriku di mana? Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Jangan bicara harga diri kalau mau dapat rahmat ilahi. Di hadapan Allah Ta'ala hilangkan semua hargamu. Karena hargamu hanya taat padanya. Hargamu hanya taat padanya. Enak tuh ya, tinggal marani minta maaf selesai. Parani rangkul beres. Apalagi tempeli duit 200 juta. Wah beres. Beres kuadrat insya Allah. Boleh, alhamdulillah. Maaf, ponakannya satu dimaafkan ya Allah. Salah banyak boleh. Niki wonten sekedik roti. Ya, dibungkus. Roti kok kayak gini roti apa? Ini jenengan bikarin ya. Dibuka 500 juta. Ya nangis mesti. Ya ngono wis rasa teko meneh gitu ya. Insyaallah. Paham kawan-kawan? Apa? 500 juta. Kenapa Habib Novel nyebut 500 juta? Beli tanah harganya 500 juta, baru bayar 100, utangi cek petang, ngatus, tapi wes dibangun. Kan hanya orang-orang gila yang seperti ini. Boleh dilanjut? Ya, jangan mutuskan tali silaturahim. Beb, saya udah terlanjur mutuskan, ya enggak masalah kalau udah terlanjur mutuskan, kalau kamu mau nyambung. Justru begitu kamu sambung, pangkatmu naik.
Karena kamu udah bisa mengalahkan egomu, mengalahkan hawamu, mengalahkan setanmu. Kan begitu. Kita bisa kalahkan setan kita, kalahkan ego kita, kalahkan nafsu kita, kalahkan hawa kita. Merunduk untuk memulai minta maaf. Itu Masya Allah. Itu belum masuk Ramadan sudah menang dia.